Contoh saya dulu ya Pak ya. Saya cerita saya dulu nanti bisa terang. Saya dulu tuh pertama tukang cuci piring. Kerjaan saya cuci piring, bantu cuci piring di warung kan gitu. Tetapi saya mempunyai cita-cita ingin menjadi seorang yang besar kan gitu. Dan kenyataannya apa? Ya. Peluang itu diberikan oleh Allah kan gitu. Jadi kita jangan takut mempunyai angan-angan yang besar gitu. Jadi gini, maksud dari hati itu, misalkan kita usaha di warung gitu, ya, jadi itu untuk kita mencapai hal yang tadi yang besar, coba punya hal yang apa digambar dulu kan seperti itu. Kan kadang ini begini Pak, coba kami Pak, warung itu kadang sepi, kadang nggak jalan, kadang malah nombok. Itu sebenarnya ujian untuk kita. Kita baru menerima itu, besoknya itu loh keberkahan yang luar biasa. Bisa jadi derajat Bapak nanti akan diangkat dengan kesabaran dan keikhlasan itu. Kesabaran dan keikhlasan itu. Bisa dipahami? Bisa dipahami tidak? Jadi bengkel hati itu tidak hanya ini loh. Bengkel hati itu tidak hanya warung bagaimana ramai, bukan hanya itu. Kalau lebih dari itu kan. Jenengan ingat tahu catur nggak? Permainan catur. Ya tahu Pak, ya tahu. Ya ini ngomongnya agak aneh, bengkel hati memang agak aneh seperti ini Pak. Papan catur itu jenengan pion tahu pion? Tahu. Pion itu kalau maju sedikit ke depan dengan gagah berani santai maju sampai paling depan sendiri bisa mengalahkan yang besar-besar. Satu. Bisa jadi apa yang dia inginkan. Dua. Poinnya di situ, Pak. Jadi mohon maaf, saya juga pedagang, Pak. Walaupun kita pedagang kecil seperti ini, tetapi kita ini ibaratkan kita ini pion. Nah, dan pion itu kita mempunyai cita-cita yang besar, nanti akan diberikan peluang oleh Allah gitu loh. Maksud saya gitu. Kita jangan takut untuk maju melangkah. Walaupun kita melangkahnya tuh kadang menyakitkan, Pak. Jualan sepi, nombok seperti itu. Tetapi itu jadikan keberkahan untuk kita. Karena itu sepi, kita ikhlas, ridho, sabar, berkah untuk kita ke depannya. Jadi kita depan besok itu mau apa tuh insya Allah bisa tercapai seperti itu Bapak. Besok itu mau apa tuh insya Allah bisa tercapai seperti itu Bapak. Ya. Jadi mohon maaf, bengkel hati bukan seperti paranormal yang misalkan ditanya warung saya biar gimana, oh kasih ini besok rame. Nggak bisa seperti itu bengkel hati Pak, karena bengkel hati itu berpegangan gini Pak, saya tidak berani memberikan ilmu yang tidak sesuai syariat agama Islam kan, misalkan jimat atau pengelarisan atau apa kan, itu dilarang kan oleh agama kan. Jadi saya nggak berani memberikan itu kan Bapak. Saya beraninya memberikan ilmu-ilmu yang manfaat, yang insya Allah jika kita meyakini, kita yakin bisa, insya Allah malah nanti besar Pak, lebih dari warung yang rame tadi Pak. Kita ingin, Bapak umur berapa ini? Ya sekitar 48. Ya coba Pak. Untuk selanjutnya ya supaya kita lebih berkah. Ya. Untuk kehidupan kita lebih berkah. Coba bisa nggak kita menikmati hari ini, kita bersyukur hari ini dengan apa pemberian Allah ini. Kalau kita hari ini bisa bersyukur, hari ini kita itu bisa bahagia kan gitu. Walaupun warung sepi, walaupun nggak jalan, bagaimana cara kita mengobati diri kita gitu loh. Kita mengobati, kita hipnotis, kita gendam diri kita sendiri Pak. Bagaimana kita bahagia Pak. Jalannya itu Pak. Mengapa? Karena jika kita bersyukur, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi jika kita bersyukur itu, maka kenikmatan kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita bersyukur. Tetapi jika kita mengkufuri nikmat, maka azab Allah yang datang kepada kita gitu. Jadi marilah kita
bagaimana hari ini bisa bahagia gitu loh. Bagaimana hari ini bisa bahagia, bagaimana hari ini bisa bersyukur. Insya Allah nanti kalau kita bahagia hari ini, kita bersyukur, kita tidak mengeluh. Buktikan saja nanti rezeki itu ada saja datang. Cuma kuncinya itu. Tapi kalau kita tiap hari mengeluh terus, ya energi di tubuh itu negatif, Bapak. Dan tubuh negatif itu bisa dipahami. Dan energi negatif itu otomatis menutup aura kan gitu. Aura tertutup malah semakin seret kan gitu, malah semakin ruwet kan, semakin pusing kan gitu. Lah untuk membuka aura tadi, membuka energi negatif tadi ya seperti itu. Kita harus bisa bersyukur hari ini. Loh ini dari apapun yang kita rasakan, apapun itu kita dapat itu ya. Gimana Pak? Bagaimana caranya kita harus bersyukur hari ini ya kan? Ya misalnya. Terus kita hari ini jual dagangan, tapi kita tetap bersyukur apa yang kita dapat hari ini. Tadi kita banyak, kita bersyukur dan ikhlas menerimanya, begitu Bapak? Iya Bapak. Walaupun rugi loh, walaupun rugi. Ya. Cara bersyukurnya begini, saya ajarin, saya kasih tahu. Cara bersyukurnya begini. Lihat orang-orang di sekeliling kita yang lebih menderita dari kita. Kita lihat. Misalkan macam kemarin ada kecelakaan pesawat di India, kita lihat beritanya seperti itu. Jadikan itu pelajaran untuk kita. Alhamdulillah ya Allah, saya masih diberi kesempatan hidup. Alhamdulillah ya Allah. Dagangan sepi itu nggak usah dilihat Pak. Kita rugi berdagang itu nggak usah dilihat. Nanti Allah yang ganti. Jadi itu cara bersyukur itu seperti itu. Kita lihat hal-hal yang seperti itu, kita bisa bersyukur. Alhamdulillah saya masih diberi kesempatan. Alhamdulillah itu bukan keluarga saya yang menjadi korban. Cari bagaimana kita hari ini bersyukur gitu loh. Jadi nyari bersyukurnya itu di tempat lain Pak. Kita cari bukan di warung itu. Kalau kita di warung itu dalam kondisi sepi ya kita negatif terus auranya. Seperti itu, Bapak. Ya. Bisa dipahami. Kalau ingin aura terbuka, rezekinya lancar seperti itu. Kita cari yang bisa kita syukuri. Caranya seperti itu. Misalkan ada sesuatu musibah di tol itu kita lihat, kita juga kehidupan kok seperti ini ya. Banyak korban seperti ini, banyak yang susah, mobil baru hancur seperti itu. Itu udah berapa ratus juta hilang kan gitu. Alhamdulillah kita masih diberi keselamatan oleh Allah. Walaupun dagangan sepi ya enggak apa-apalah, yang penting kita masih diberikan berkah oleh Allah, kita masih diberikan kelonggaran seperti itu. Itu kan kita berusaha mengobati hati kita sendiri gitu loh. Kita berusaha mengobati kesusahan kita sendiri gitu loh, Pak. Kita hipnotis diri kita sendiri gitu loh. Dan itu istrinya juga nanti kalau Bapak paham, istrinya juga dibilangin seperti itu, Bapak. Ajak sama-sama. Dan untuk ritual malamnya, istighfar 100 kali. Istighfar 100 kali, sholawat 100 kali, Al-Fatihah 100 kali. Kalau bisa lebih ya. Sholawatnya biasa Sholawat yang biasa. Yang Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang biasa saja. Enggak usah yang panjang-panjang, yang biasa saja. Yang penting kita memuliakan Nabi Muhammad gitu saja. Dan itu diniatkan mendekat kepada Allah kan gitu. Diniatkan mendekat kepada Allah. Itu untuk kebatinan. Jadi begini Bapak. Jika kita secara kebatinan sudah, dan tadi yang saya jelaskan panjang lebar itu secara lahir kita itu, sikap kita bagaimana menghadapi kehidupan ini.